Halo semuanya, apa kabarnya? Kita semua berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan baik, sehat, sukses, serta semua kegiatan baik senantiasa dilancarkan. Oke, senang banget nih Kakak Yoko bisa menemani kembali untuk program acara Surabaya TV bekerja sama dengan Mas Pion IT, Mas Pion Square Surabaya, serta didukung penuh oleh Informa Outlet yang ada di Mas Pion Square. Ini dia Bincang Santai bersama Kakak Yoko. Kira-kira untuk episode kali ini siapa sih bintang tamunya? Mau tahu? Ingin kenalan? Langsung aja ya, kita masuk di segmen perkenalan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Renisha Putri, biasa dipanggil Nesha. Saya sekarang semester 1 di Universitas Surabaya dengan jurusan psikologi. Hobi saya menari, dance, dan berenang. Cita-cita saya menjadi seorang psikiater dan guru tari. Terima kasih. Sudah tahu kan bintang tamu kita kali ini cita-citanya keren banget, ingin menjadi psikiater dan juga penari. Kalau mengulik gitu ya, melihat profilnya, ini banyak banget prestasinya. Apa saja prestasinya? Kemudian kegiatannya seperti apa? Kita lihat ya, ini dia tayangannya. Aiswarya Neisa Putri, gadis cantik berusia 18 tahun yang akrab disapa Neisa ini, saat ini sedang menempuh semester 1 jurusan psikologi di salah satu kampus swasta di Surabaya. Gadis cantik ini mempunyai hobi menari, dance, dan modeling. Selain hobi tersebut, Neisa juga sering menjuarai beberapa kompetisi. Di antaranya, mendapatkan beasiswa 100% USP dan 50% UPP Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa tahun 2021 yang diadakan oleh Radio Suara Surabaya bekerja sama dengan Universitas Surabaya, CT, dan Vespa Satya. Juara 2 Modern Dance Competition Hello Campus Jawa Pos. Juara 2 Lomba Tari Remo yang diadakan oleh Komsos Kreatif TNI AD tahun 2019. Runner-up School Dance Competition Senior ICA East Java Cup 2020. Dan masih banyak lagi penghargaan yang sudah diraih oleh Neisa. Dari hobi dan prestasi tersebut, tak heran jika Neisa memiliki impian menjadi psikiater dan guru tari. Itu tadi ya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Neisa. Kita udah melihat nih tayangan baik foto ataupun videonya Neisa di kegiatan tari ataupun dance. Usia masih muda belia ya, 18 tahun, tapi udah banyak sekali prestasinya. Oke teman-teman, kita akan ajak nih ya untuk langsung ngobrol santai bersama Neisa. Tapi sebelum kita simak obrolan santai ini, sekali lagi, program acara terbaik ini dipersembahkan oleh Surabaya TV yang bisa disaksikan di channel YouTube Surabaya TV ataupun di tayangan Surabaya TV di jam 2:30 sore. Dan Surabaya TV juga hadir di tayangan live streaming. Pokoknya kegiatan ataupun tayangan yang ada di Surabaya TV ini mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Informa Outlet yang ada di Mas Pion Square. Nah, pernak-pernik yang ada di belakang saya, kemudian kursi yang saya tempatin, kemudian meja ini, semuanya bisa didapatkan di Informa Outlet yang ada di Atrium B Mas Pion Square di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Kelurahan Margorejo, Surabaya. Oke, tanpa panjang kali lebar, sesaat lagi saya akan bincang santai bersama Neisa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai bersama Kakak Yoko dan Neisa. balik lagi di program acara Bincang Santai bersama Kakak Yoko dan Neisa. Oke, ini kalau dengar suaranya Neisa, iya, asli Surabaya. Iya, asli Surabaya, Oke. Kak. Usianya baru 18 tahun Iya, ya. 18 tahun.
Dan hobinya ini ada menari, ngedance, modeling, berenang, iya. badminton, makan, shopping, Tidur yang jalan-jalan, paling penting. tidur. Dari sekian banyak hobi ini, kamu lebih ke mana nih hobinya? Kalau saya pribadi nih Kak, itu lebih ke tari tradisional. Tari tradisional. Iya, itu udah dari TK sih. Kamu belajar tari dari TK? Iya, dari TK. Oke, yang memotivasi kamu untuk belajar tari waktu itu siapa? Keinginan sendiri atau sebenarnya kamu melihat siapa gitu? Awalnya itu saya nggak suka sama tari. Kayak tari itu udah kayak ketinggalan zaman banget gitu kan Kak kalau Oke. dulu itu. Jadi lebih ke prefer ke modern dance Modern nih. dance. Terus habis gitu kebetulan mama saya dulu itu juga ikut tari. Oh, memang Iya. basicnya mama penari ya. Ini jadi bakat turunan ya. Wah, kayaknya nggak tahu. Terus akhirnya ikutlah tari tradisional. Nah, waktu kelas 3 SD itu baru diikutkan sanggar tari gitu di Oke. Cak Durasim sampai sekarang. Jadi kalau tari tradisional dimulai dari kelas 3 SD. Tapi yang TK itu lebih ke modern dance gitu ya. Enggak, kalau TK justru ikut modeling sama lomba baca puisi. Oke. Iya, gitu. Tapi tarinya dimulai dari kelas 3 SD itu Iya. tadi. Baru nemu jati diri Iya, gitu baru ya. kayak bisa jadi diriku sendiri gitu loh Kak. Kalau Oke. modeling sama Heeh. baca puisi itu kayak masih awang-awangan gitu. Ya waktu itu ikut-ikut aja Iya, gitu masih lah ya, ikut-ikut aja. karena tugas dari sekolah, Betul. akhirnya diikutin gitu ya. Iya. Terus pada saat itu juga berpikir kok tari tradisional gitu kan, kok Iya. jadul. Kok jadul banget. Ternyata setelah tahu ilmunya jatuh cinta Iya, hingga sekarang. apalagi hobinya menguntungkan banget kan Kak. Oh, udah ngomong bisnis ini kayaknya ya. Oke, menguntungkannya seperti apa? Tahan dulu. Ini berbicara tentang Nesya, ya kan? Saat ini kuliah di Universitas Surabaya Fakultas Psikologi. Kemudian dia memiliki cita-cita ingin menjadi psikiater dan guru tari, gitu ya. Iya. Nih, prestasinya banyak banget. Oke, 10 besar kompetisi tari kesatria secara virtual berskala internasional di tahun 2021 ini. Kemudian mendapatkan beasiswa 100% USP. Apa ini USP? USP itu kayak uang gedung awal gitu. Oke. Ya. Dan 50% untuk UPP di Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa di tahun 2021 juga yang diadakan oleh Radio Suara Surabaya bekerja sama dengan Universitas Surabaya, JT, dan Vespa Satya. Iya, betul. Oke, dia juga pernah meraih juara kedua lomba tari Remo yang diadakan oleh Komsos Kreatif TNI Angkatan Darat di tahun 2019. Kemudian pernah mengikuti pementasan tari Remo Milenial Rekor Muri dalam rangka Disnatalis Unesa ke-55 pada tahun 2019. Kemudian lanjut lagi nih sampai pegel ya ngomongnya karena banyak banget. Ini padahal masih dipilihin, masih pilih-pilih nih bacanya. Juara ketiga Modern Dance dalam acara Dekan Cup tahun 2020 Fakultas Ilmu Budaya. Juara 1 lomba tari kreasi kategori remaja tingkat Jawa Timur di tahun 2020. Kalau dilanjut lagi bisa sampai nanti malam. Jadi stop sampai di sini. Pokoknya banyak banget prestasinya. Oke, ini dari semua prestasi yang udah saya bacakan tadi, Iya. gitu ya. Mana yang paling berkesan? Pasti semua berkesan, tapi ada satu ini perjuangan yang begitu luar biasa. Kemudian rintangannya akhirnya, wow, dapat juara. Yang berkesan yang pertama itu festival tari Remo Kak. Jadi lomba yang pertama kali saya ikutin tapi yang bergengsi gitu. Jadi pertama kali latihan, meniti dari bawah, terus akhirnya langsung menang, alhamdulillah. Sama yang satunya tari kesatria itu. Oke. Walaupun nggak menang nih, tapi cuma 10 besar itu perjuangannya itu sangat-sangat berat banget. Jadi kamu belajar tari yang pertama itu adalah tari Remo itu ya? Iya, basicnya Oke, itu dari basicnya tari itu Remo. ya. Kemudian kamu pertama kali juga ikut kompetisi di membawakan tari Remo Iya. itu. Dan langsung mendapatkan juara Iya. 1. Iya. Oke, Alhamdulillah. itu kamu kelas 3 SD. Iya, SD kelas 4 atau berapa Oke, gitu. pokoknya lupa. masih SD iya, ya? masih SD pokoknya. Oke, ini kalau ngomongin latihan gitu, berapa kali sih dalam seminggu, berapa jam setiap pertemuan? Untuk apa ini Kak? Untuk event Tari, atau ya. lomba? Untuk atau ya kalau latihan mau biasa? ngikutin kompetisi kayak gitu.
Kalau ikut kompetisi biasanya kalau tergantung dulu Kak, itu ada tingkat-tingkatnya kan. Kalau internasional biasanya 1 bulan gitu. Kalau latihan biasa itu seminggu 2 kali atau sekali gitu. Nah, kalau mau ada kompetisi lebih ditingkatkan lagi. Iya, betul. Oke, Kalau event biasanya cuma sehari langsung jadi kayak lomba. Oh. Kemarin itu cuma sehari nggak latihan ya Kak. Sehari doang langsung besoknya tampil. Iya, jadi emang jiwamu emang sudah ada ya di sana ya Iya. sebagai penari. Walaupun latihan mendadak Iya. ataupun hanya waktu yang sempit, tapi tetap bisa membawakannya. Cuma kalau emang kompetisi perlu adanya persiapan Iya, gitu betul. ya. Oke, nih saya penasaran dengan beberapa plakat atau piala yang ada di depan saya. Oke. Ini Nesya mau jelasin, silakan Nesya. Oke, Yang ini dulu. pertama ini Festival Tari Remo yang tadi saya bilang ini yang bagus ya. paling berkesan menurut saya. Oke. Karena Awal jadi- kamu menekuni iya, dunia betul. tari langsung dapat piala ini. Ini kenang-kenangan ya. Oke. Terus yang ini Dare to Dazzle Dance, modern dance. Oke, ini Menurut saya kompetisi paling modern berkesan dance. ya karena pertama kali lomba langsung menang gitu Kak. Ini Jadi SD juga berarti. ini SD. Oh, mall ini udah berdiri sejak kamu SD ya? Iya. 12. Oke. Jadi yang masih umur 12-12an tahun gitu. 2013 kamu masih SD. Kita Wah, kemana lupa. ya, Rek? 2013 Dia masih aku SD loh. apa enggak? 2013 kita udah melalang buana kemana? Oke, imut ya kamu ya. Lanjut. Terus yang ini Dekan Cup. Lomba sama sekolah. Oke, mewakili sekolah. Ya, mewakili sekolah. Ini kenapa jadi yang penting karena terakhir kali saya menaruhkan prestasi ke SMA. Oh, Gitu. Habis ini itu udah nggak ikut lomba udah lagi. nggak ikut lomba lagi. Kenang-kenangan kamu mewakili sekolah kamu Iya, SMA ya. betul. Kamu lulusan SMA mana? SMA Negeri 21 Surabaya. Oke, itu ya. Dan ini adalah piala atau plakat terakhir kamu membawa nama sekolah Iya, itu betul. tadi. Oke. Nah, sebetulnya masih banyak piala-piala yang dimiliki oleh Nesya nih. Memang kita hanya sediakan tempat segini, jadi cuma segini teman-teman. Nggak bisa bawain juga kan Kak. Betul. Nah, Nesya ini ingin menjadi seorang psikiater dan guru tari. Jadi pas banget dia mengambil jurusan atau fakultas psikologi. Iya. Ini gimana nih cara ngombennya nanti pekerja sebagai psikiater dan juga sebagai penari? Nah, kebetulan sekarang saya udah ngajar tari di Sanggar Laboratorium Remo Surabaya. Itu udah dari 2020 atau 2019 lupa Kak Oke, saya. jadi udah 2 tahun berjalan ini ya. Ya. Terus kalau psikiater itu masih rencana, jadi harus melanjutin S2 dulu kan Kak baru bisa gitu. Jadi mungkin saya sambi sama yang guru tari itu tadi. Oke, jadi kamu di dunia tari juga belajar tentang psikologi Iya, betul. ini ya seseorang Iya, ya. terus apalagi anak-anak kan yang anak-anak. paling utama. Oke, jadi kedepannya kamu akan mengcombine itu Iya. bakat tari kamu sekaligus dengan apa ya feel kamu ya Iya, ingin menjadi betul. seorang psikiater itu Iya. ya. Oke, dan ini kalau teman-teman ingin lihat ya tayangan-tayangan gimana sih lincahnya si Nesya ini ada media sosialnya nih. Kalau Instagram itu di Aiswarya NT. Ya, ada di sini ya teman-teman. Kak Wildan tolong ditulis ya IG-nya Kak Nesya. Kalau YouTube-nya apa nih Kak? Kalau YouTube nggak ada nih Kak, tapi ada YouTube Sanggar. Jadi YouTube-nya Laboratorium Remo Surabaya. Oke. Ya, dan Nesya, Ya. ini gimana cara bagi kamu? Kalau kemarin kan sekolah masih bisa lah ya. Ya. Sekarang kan kuliah kan tugas kan juga semakin banyak. Cara bagi waktunya gimana? Antara kamu ngajar, kemudian Ya. kamu belajar tari, kemudian kamu kuliah. Oke. Yang pertama pastinya saya selalu sharing kan sama mama saya. Jadi apapun kegiatannya saya pasti bilang dulu buat sebagai pengingat lah Kak. Kalau hari ini ada jadwal apa, hari ini ada ngapain gitu. Dan berhubung kuliahnya masih online, jadi cuma kegiatannya aja yang bisa offline nih Kak, langsung datang ke kampus. Jadi nggak seberapa terlalu berat gitu. Iya. Tapi insya Allah bulan depan katanya mau offline sih Kak. Oke. Jadi mama juga sebagai manajer ya akhirnya Iya, ya. lebih tepatnya.
kenapa kok jurusannya dari kamu punya jurusan tari, ya Iya. kan, yang sudah kamu tekuni dari kecil, kemudian kuliahnya kok ambil psikologi, kok nggak ambil sarjana tari atau seni atau seperti apa? Kalau tari emang kebetulan saya cuma buat hobi, Mm-mm. jadi kayak bonus aja gitu loh Kak. Oke. Kalau psikologi emang dari dulu, dari SMP itu saya pengen jadi seorang psikolog gitu. Oke. Kebetulan juga sering dicurhatin temen gitu, dan sempet kayak ikut konseling sebaya gitu loh Kak. Iya. Jadi arahnya lebih ke sana aja sih, udah pengen. Terus Jadi kalau kebetulan kamu, ada hah? peluang nih dari beasiswa tadi kan Iya, Kak. beasiswa tadi. Iya, akhirnya bisa masuk ke situ. Oke. Kalau jurusan psikologi, kamu ini pendengar yang baik atau pembicara yang baik? Kalau kamu dicurhati sama teman-temannya? Kayaknya dua-duanya Oh, sih. dua-duanya. Saya juga tipe orang yang nggak bisa diem Iya. orangnya gitu. Paling susah itu jadi pembicara yang baik atau pendengar yang baik menurut kamu? Menurut saya paling susah itu jadi pendengar yang baik sih. Setuju. Belum tentu, ntar aku cerita nih Mm-mm. ke kakak, belum tentu nih bisa nyimpan rahasia dengan baik dan benar gitu loh Kak. Oke. Nggak ngasih saran sih nggak masalah, pokoknya harus kayak secret gitu loh apa yang diomonginnya Iya. itu Kak. Emang lebih susah menjadi pendengar yang baik Iya. ya. Sekarang kan banyak orang yang menjadi pembicara yang baik, Iya. tapi belum tentu menjadi pendengar Betul. yang baik. Apalagi kalau udah curhat terus dicela, itu kan kasihan banget ya curhat. Oke. Kayak netizen sekarang kan Dan gitu. apalagi sarannya juga gak masuk gitu Iya. ya. Kalau ngomong gitu doang mah gue bisa Iya. gitu ya. Kayak cuma Oke. bilang sabar, semuanya juga bisa Sabar. Solusinya apa gitu? Iya. Oke, kamu dengan hal-hal yang seperti itu akhirnya kamu ingin memberikan solusi ke Iya, depannya yang menjadi betul. seorang psikiater. Iya, yang seenggaknya jawabannya itu lebih apa, bermutu gitu loh, dan bisa menyelesaikannya gitu Kak. Oke, keren. Kalau ngomongin tentang porsi nih, gitu ya, Iya. antara tari tradisional atau modern dance. Ini porsi terbesar nih yang mana? Apalagi sekarang kan sudah era-era TikTok Iya. gitu kan, sudah lagu K-pop gitu kan. Ini gimana menurut kamu? Kalau porsi yang aku lebih suka gitu ya Kak. Mm-mm. Kalau saya mending tari tradisional pastinya. Tari tradisional, Iya. kenapa? Padahal yang lain udah lebih ke modern-modern Iya. gitu kan? Soalnya ini yang bikin motivasi itu guru saya sih waktu SMA. Ada yang bilang kan Kak, kayak buat apa gitu kamu mau ngejar non akademikmu, mau jadi apa gitu besok kamu kalau ikut tari terus. Akhirnya mulai dari situ saya nunjukin nih ke mereka, tari itu bisa bermanfaat loh buat aku gitu loh Kak. Jadi buat biar semua termotivasi aja kalau tari itu nggak serendah atau ketinggalan tidak ada masa zaman depannya, kayak dulu. ternyata juga Iya, ada masa depannya. Betul. Oke, sebelum kita simak ya tampilan Neysha untuk nari gitu ya, satu obrolan lagi nih buat Neysha. Kamu sudah dapat apa dari bakat tari kamu? Mungkin kalau saya kan bakat MC gitu ya, saya alhamdulillah senang gitu kan MC, saya bisa keliling Indonesia berkat bakat saya MC. Kemudian ada rezeki juga dari MC, job-job MC. Iya. Ini kemudian saya juga punya kenalan orang-orang penting pada saat kita MC, bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi atau membanggakan. Iya. Nah, ini kalau dari Neysha di bakat tari ini Yang seperti pasti pengalaman ya Kak, nomor Betul. satu. Pengalaman saya jadi lebih banyak banget, terus bisa kenal seniman-seniman Indonesia. apa? Keren. Habis itu bisa jadi rezeki alhamdulillah ngalir terus. Oke, jadi uang saku sudah dapat sendiri ya. Alhamdulillah, tapi orang tua ya tetap ngasih lah Kak. Tapi ada tambahan dari Iya, bakat tari betul. itu. Sudah pernah tampil di mana saja? Yang paling jauh, Mm-mm. yang paling berkesan sih menurut saya di Gunung Bromo. Oh, kamu pernah Jadi ngisi nari tampilan di Bromo gitu kan, dingin tuh Kak. Terus seharusnya kemarin saya berangkat ke Bangladesh yang Seharusnya berangkat ya, ke Bangladesh karena sebagai duta pandemi. tari Indonesia. Karena pandemi jadinya gak jadi. Gak jadi. Itu bukan duta sih Kak, lebih tepatnya lomba. Lomba. Iya, Oke. begitu. Paling jauh di Bromo atau luar Jawa tampilnya? Promo sih masihan. Oke, Iya. jadi masih skop Jawa Timur ya? Iya. Sudah keliling-keliling kemana-mana ya? Oke. Seharusnya yang paling jauh ya itu tadi, cuma nggak jadi Nggak berangkat jadi karena gitu. pandemi, Iya. jadi belum rezeki ya untuk ikutan kompetisi tari di Bangladesh. Dulu saya juga ikut MC loh Kak. Oh iya, makanya Iya. udah bagus loh ngomongnya. Bisa Ini bingung yang jadi MC digantiin siapa Kak pun Yugo. siapa. Di mana? Di mana? Waktu itu kebetulan lomba modeling. Hmm. Terus hadiahnya itu dapat
kayak bimbingan atau pelatihan MC gitu Oke. Kak. Lupa sih saya namanya. Iya, tapi ilmu komunikasi kan juga penting Iya, ya. Pada saat betul. kamu menari kan ketemu dengan orang-orang luar, memang harus komunikasi yang Iya. terjadi ya. Oke, baik. Obrolan atau bincang santai ini semakin seru ya, tapi saya penasaran nih, seperti apa sih tampilan dari Nesya? Pasti teman-teman juga kan ingin tahu, langsung aja ya, ini dia tampilan dari Nesya. Tadi Nesa udah cerita ya tentang bakat selain bidang tari, itu ada modeling sama dance, kemudian berenang, dan dia lebih menekankan bahwasanya tari adalah dunia saya, Iya, gitu ya. betul. Tari adalah jiwa saya, sehingga sampai ditekuni sampai sekarang. Kamu ingin belajar sampai kapan nih? Dan tari apa yang belum kamu pelajari dan kamu pingin banget? Belajar. Kalau buat belajar pastinya setiap Selamanya hari. ya, Iya, selama kita diberi selagi nafas harus saya belajar. masih bisa berdiri dan masih bisa bernafas pastinya Kak. Oke, keren, motivasi. Kalau tari yang paling banget saya pelajari itu tari Bali. Mm-mm. Pernah waktu itu dapat kesempatan buat belajar tari Bali, tapi kayak belum bisa menjiwai gitu loh Kak. Jadi belum bisa. Ada kan tari ada Wirogo, Wiroso sama Wiromo nih Kak. Iya. Ada 3 feel-nya ini belum dapet di saya gitu. Jadi tantangan sampai sekarang adalah tari Bali. Iya, betul. Oke, dan kamu memang belum pernah menciptakan tari Bali itu, sudah belajar atau Sudah. sudah? Waktu SMA udah belajar, cuma ya itu tadi Susah, belum dapet. feel-nya belum dapat, wirasa, wiraja, dan wiramanya tadi. Mungkin kebiasaan tari Jawa kan nih Kak, Jawa Oh. Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke. Jadi pas waktu belok ke Bali tuh agak susah banget gitu menurut Jadi saya. ini yang ingin kamu kejar ya, Iya. ingin Dan bisa saya pengen nyiptain memecahkan sebuah- dari wiraga, Iya, wirasa, dan betul. wiramanya dari tari Bali. Iya Kak. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk bincang santai bersama Kakak Yoko dan Nesya. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di program acara yang keren tersebar dari Surabaya TV yang bekerja sama dengan Maspion Square, Maspion IT Surabaya. Kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini teman-teman. Masih dari Atrium B yang ada di Maspion Square, Maspion IT Surabaya. Sekali lagi, saat ini saya berada di Informa Outlet Maspion Square. Ini barangnya keren banget gitu ya. Kualitasnya bagus banget. Harganya pun spesial karena ada diskon sampai dengan 70%. Jadi langsung aja ya datang kalau yang mau beli furniture, kemudian spring bed, kemudian kebutuhan rumah tangga, ya kan pernak-perniknya seperti itu, datang aja ke Informa Outlet. Dan teman-teman berbicara tentang Maspion Square, Maspion IT, di sini juga
merupakan pusat IT terbesar di Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang ingin belanja produk IT seperti laptop, komputer, printer, dan lain sebagainya, atau mungkin yang cari jasa servis, ya kan, laptopnya rusak, komputernya bermasalah, printernya ada masalah, bawa saja ke Mas Pion IT. Ratusan unit toko ada di Mas Pion IT, Mas Pion Square, Surabaya. Dan buat teman-teman juga yang ingin tampil di program acara kerjasama antara Surabaya TV dan Mas Pion Square, boleh. Kami memiliki program acara Surabaya Talent Show. Ini merupakan tampilan-tampilan ya anak-anak berbakat di bidang seni ataupun olahraga bisa tampil di program Surabaya Talent Show yang hadir atau syutingnya setiap hari Rabu di Atrium Mas Pion Square, Surabaya. Kita juga punya program yaitu BSB, Bincang Santai Bersama, serta podcast. Jadi yang ingin tampil atau ingin hadir di tayangan Surabaya TV dan Mas Pion Square, langsung aja ya hubungin di 085608128182. Kita balik lagi nih sama Nesya. Nesya, kamu Iya, tuh Pak. cantik banget, rambut panjang gitu ya, anggun, lembut gitu ya. Aslinya Penari enggak rata-rata kok. gitu ya. Enggak, aslinya nggak bisa diem. Oh, Justru nggak bisa. gitu. Jadi awal mulanya Mama ngelihat potensi itu kali ya. Ini Mungkin ya. perlu diarahkan ini Iya, gitu ya. daripada pencalian di rumah kan. Oke, tapi sekarang usia 18 kan udah nggak gitu kan? Udah Agak sedikit tertata, bisa ya. meredam ya. Berarti kamu ikut cheerleader juga pada saat Enggak. itu? Oh, Saya tahu Kak, badan saya kecil jadi nggak mungkin saya yang diangkat, pasti saya yang angkat. Jadi nggak kuat. Oke, dan Nesya ini juga pernah tampil di program acara kami yaitu Surabaya Talent Show ya bersama sanggarnya, serta ya gelaran acara TikTok Dance Challenge tersebar dari Mas Pion Square dan CGV Cinema serta Surabaya TV. Nesya bersama timnya juga meraih juara pertama. Betul. Oke, itu juara pertama untuk lomba dance TikTok atau gimana? Sebelumnya sudah pernah atau seperti apa? Kalau saya pribadi untuk lomba dance udah seringan Kak sebelumnya. Mungkin kalau yang ikut lomba TikTok yang dilombakan itu baru pertama kemarin itu. Oke, baru latihan sehari ya kamu Iya, cerita? 2 hari totalnya 2 sama hari. nyiapin kostum dan lain-lain. Dan kamu kok kepikiran pada saat itu emang jiwamu jiwa tari tradisional ya? Akhirnya kamu ambil Iya, musik dan betul. gerakan dari TikTok yang tradisional. Iya, dan kolapsikan sama 2 temanku ya Kak Ah. yang dari Sanggar itu. Jadi ada yang bikin koreonya, ada yang bikin posisi, ada yang mikirin kostum, rambut, make up dan lain-lain gitu. Untungnya bisa diajak kerjasama semua, jadi Iya, iya. cepat jadinya Kak. Gitu. Siap. Oke, ini mau nekunin kembali untuk hobinya MC. Nanti bisa belajar Boleh. sama Kakak Yoko dan Iya. Kakak Ardi. Siap. Iya. Perlu dicoba ya untuk jadi presenternya Surabaya TV ya. Oke, boleh Kak. Ditunggu ya Kak. Iya, ya, ditunggu loh Kak Ardi dan Kak Wildan. Oke, baik, kita akan masuk di segmen pilih apa. Yeay. Oke, ini waktunya saya berikan kepada Kak Wildan dan Kak Ardi. Pilih apa? Silakan. Ya, ayo gak usah rame langsung. Nesya ya? Iya, Bener kan suaraku? iya. Oke, kalau disuruh milih nih, lebih milih seorang penari atau psikiater? Wah, untuk Ayo. saat ini sih penari ya. Wah, Penari. Oke. Ya, oke. Terus lebih suka seni atau lebih suka olahraga? seni. Terus mungkin Mm-mm. apa lagi nih hobinya? Iya. Apalagi Kak Ardi? Lebih suka nonton film atau membaca? Nonton film. Nah, nonton film. Sekarang kalau soal film ini, lebih Iya. suka yang horor atau thriller? Horor. Oh. Oke. Terus Artis. romantis atau komedi? Komedi. Kenapa nggak suka romantis? Gak suka komedi aja. Karena bisa buat ketawa kan jadi lucu gitu Kak. Ya, yang terakhir, Iya. drama atau action?
Action. Nggak suka drama sekali ya? Iya, soalnya hidupnya udah banyak drama nih Kak. Mohon Biar itu maaf. kehidupannya Kak Ardi ya, yang suka Iya. drama-drama ya. Hidup itu yang lurus Kak Ardi. Kami dan aja kayaknya. Oke, lanjut. Kak Wildan, silakan. Ini lebih ke artis penyanyi Indonesia ya? Iya, Raisa atau Isyana? Raisa. Mana tuh Raisa? Soalnya cantik. Suaranya enak. Terus dia kan kayak lebih tertutup kan kalau di dunia entertain. Ya, jadi gak suka ngobrol kehidupan pribadinya betul. ya. Prestasi yang dia obral. BCL atau artis pop? Agnes Mo. Yang lebih ke indie ya? Yang lebih viral. Pamungkas atau Ardito? Pamungkas. Bunda Aji atau Tulus? Tulus. Oke, tipikal cowok ya, belum ya. Oh, jangan. Ini kan keahliannya Kak Wildan itu, tipikal cowok ini. Kan cowok ya sekarang ya? Ya, Introvert atau introvert? X. Introvert. Kenapa? Karena gak apa-apa. Enggak, soalnya saya bukan introvert, jadi gak bisa kalau misalnya harus Diam, introvert. Iya, yang satu sama-sama. diam gak nyambung Iya, sama kamu gitu ya. Iya, Jadi dia harus yang terbuka juga. iya, betul. Oke, jadi Wildan kamu harus juga belajar ekstrovert ya. Humoris atau romantis? Humoris. Oke. Yang sudah punya mobil atau yang sudah punya rumah? Wah, Ini investasi kan? oke. Yang sudah punya rumah. Iya, keren. Aktivitas sederhana atau mewah? Sederhana. Pilih bakat cowok yang suka olahraga atau musik? Musik. Ya, cukup ya. Oke. Bikin banyak udah tahu ya tadi tentang Nesya dengan pilih apa tadi. Oke. Ya. Nesya, tadi kan disinggung tentang cowok gitu ya. Udah punya pacar nih. Belum. Oh, belum. Kemudian tadi memilih cowok yang tipikalnya adalah ekstrovert gitu ya. Ya. Oke, ekstrovert ini yang ceriwis kayak Kak Yoko Iya, atau yang humoris gitu cowoknya? Kalau bisa dua-duanya nih, Oh, Kak. dua-duanya. Soalnya kan aku anaknya nggak bisa diem. Takutnya kalau pencilaan sendiri ntar jadi malu kan dia ya. Iya. Gitu. Kalau waktu-waktu longgar gitu atau senggang gitu kamu habiskan untuk apa nih, Nesya? Mungkin nge-mall, rekreasi, atau mungkin latihan? Untuk saat ini karena saya habis UTS jadi ngerjain UTS, belajar sama bikin koreografi. Jadi Kamu- target saya pengen buat suatu tarian gitu loh, Kak. Oh, kamu juga ini ya, koreografer Iya. ya? Lebih ke Belum tari sih. tradisional? Iya, Oke. masih proses gitu, Masih belum proses. jadi. Itu kan lebih ribet ya, soalnya Iya. musiknya kan Iya. harus ciptain sendiri. Kalau modeling kan tinggal nyomot Iya. digabungin, di mix gitu kan. Betul. Oh, ini nanti kamu juga akan desain musiknya juga untuk tradisional ini? Itu belum kepikiran sih, Kak. Jadi mau nyobain koreonya dulu dijadiin apa? Kontemporer. Oke, rencana apa nih judul tariannya? Belum bisa Belum tahu. dikasih Konsepnya tahu. lebih apa? Jawa Surabayaan, Banyuwangian, Itu collab, Kak. Jombangan. Jadi pengen yang tari sama modern tapi modernnya dijadiin tari gitu. Oke, jadi kayak tari Jadi kayak kupu-kupu, kontemporer lah. kontemporer Iya. gitu ya. Oke. Gitu. Siap. Oke, terakhir mungkin bisa disampaikan ini ke teman-teman semua Ya. tentang motivasi dirinya Nesya serta memotivasi teman-teman yang ada di sana semua. Oke. Motivasi yang dari dulu sampai sekarang saya tanamkan dalam hidup saya, yang pertama, jangan pernah malu untuk mencoba hal yang baru, dan menurut saya jadi manusia itu harus manfaat bagi sesama manusia. Gitu. Itu menancapkan ke dirimu ya. Betul. Kalau buat teman-teman semuanya seperti apa nih motivasinya? Buat kalian yang ingin mengejar mimpi kalian, jangan pernah berkecil hati karena kita mempunyai kesempatan yang sama dan saling menginspirasi bagi sesama. Yeay, keren. Betul, memang kita ini diciptakan dengan kelebihan dengan kekurangan Iya, betul, gitu ya. Pak. Jadi kita gali kelebihan kita untuk kita
berikan kepada orang lain gitu ya, Iya. dan membawa manfaat gitu kan. Kita turunin kelemahan kita gitu kan, agar kita terus bisa belajar seperti Iya. itu ya. Oke, keren motivasi diri dan juga motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, Nesya, terakhir Iya. bisa diulang nih media sosialnya Nesya yang Oke. ingin lihat seperti apa prestasi Nesya dan tampilan-tampilannya Nesya. Silakan. Instagram saya yaitu Aiswarya NP, AISHWARYANP. Oke, ada di sini ya. Ada di sini. Terus kalau pengen ngejob Nesya, Oh, apa DM aja? di WA boleh. Hmm. Di WA nomor 082 11 635 2626. Oke, Iya. ada di bawah ini ya teman-teman. Silakan buat yang ingin lebih kenal lagi dengan Nesya, yuk follow Instagramnya Nesya, atau mungkin yang ingin ada kegiatan-kegiatan kemudian ingin Nesya tampil beserta kelompoknya, bisa hubungi nomor WhatsApp tadi gitu. Ya, betul. Oke, Nesya, terima kasih banyak ya. Ya, makasih ya Kak. Iya, udah hadir di rumahku yang mungil ini. Iya. Boleh Ruang nih tamuku. diundang lagi nih Kak. Boleh ya, nanti kita undang untuk tampilan STS ya. Oke. Surabaya Talent Show ya. Ya, ya. Oke, thank you Nesya, sukses, sehat Iya, selalu ya. makasih ya, Kak. Oke. Baik teman-teman, demikian bincang santai bersama Kakak Yoko dan Nesya dari ruang tamu yang begitu luar biasa ini, berada di Atrium B Mas Pion Square Mas Pion IT Surabaya. Teman-teman, jangan pernah lelah ya untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Dan semoga kita semua juga senantiasa bisa memberikan inspirasi serta bermanfaat untuk orang lain. Di sini Kakak Yoko pamit. Terima kasih banyak untuk Surabaya TV, Mas Pion Square, Mas Pion IT Surabaya, serta Informa Outlet yang ada di Mas Pion Square. Tetap semangat menerapkan protokol kesehatan. Surabaya sudah level 1, kondisi pandemi sudah membaik, tapi perlu diingat protokol kesehatan 5M tetap harus dijalankan dan dijaga secara baik dan benar. Pakai masker secara baik, menutup hidung, ya, mulut, tarik sampai ke bawah dagu. Kemudian kondisi tangan harus senantiasa bersih, rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak aman kita minimal 1,5 meter, hindari kerumunan, serta kurangi mobilitas. Akhirnya, Kakak Yoko pamit. Dadah teman-teman. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.